kita sering mendengar misalnya, makan daging langsung tegang di leher. Itu sebetulnya mitos. Apakah puasa menurunkan kolesterol? Tidak. Kalau orang tua kena jantung, kena gula, maka anaknya pasti tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Zulkarnejo Bartaufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Menurut data WHO dan berbagai studi kesehatan bahwa prevalensi kolesterol tinggi di Indonesia itu terus meningkat dan momen-momen besar seperti Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu menjadi salah satu pemicunya. Nah, tak heran karena di masa ini ataupun di Hari Raya Idul Adha itu kita banyak mengonsumsi daging, terutama daging merah yang artinya ini dapat melonjak secara drastis. Ditambah lagi gaya hidup modern yang semakin minim aktivitas fisik dan juga pola makan yang tidak seimbang. Nah, ini dapat disampaikan bahwa kolesterol tidak lagi menjadi masalah orang tua, tapi bisa saja menyerang siapa saja, bahkan generasi muda. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana atau apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita setelah mengonsumsi banyak daging dan bagaimana kita mengenali tanda-tandanya dan cara atau upaya menetralkan kadar kolesterol dengan cara yang tepat dan juga sehat. Tentunya hari ini sudah bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin dari Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Andi Makbul Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ikut di Unhas Sehat. Ya. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Aktivitas gimana, padat atau bagaimana? Habis Lebaran ini, Dok? Saya kira tetap padat seperti biasa. Oke. Baik, sebelum kita berbicara soal bagaimana sih ini konsumsi daging yang berlebihan di Hari Raya Idul Adha, kita pasti kalau kita berbicara soal itu kita pasti menyinggung soal kolesterol dan banyak orang yang paham bahwa hati-hati makan yang berlebihan takutnya kamu kolesterol. Nah, sebenarnya dalam dunia kesehatan itu, Dok, kolesterol itu sendiri sederhananya itu seperti apa? Jadi kolesterol sebetulnya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang cukup. Jadi kolesterol itu mempunyai fungsi-fungsi yang sangat baik, membentuk dinding sel, mempertahankan dinding sel, bahkan sebagai sumber untuk pembentukan hormon-hormon, termasuk hormon laki-laki, hormon-hormon lain, sehingga kolesterol sebetulnya adalah sesuatu yang baik bagi tubuh kita. Cuma kalau kolesterol kadarnya berlebihan, itu bisa menimbulkan masalah karena dia bisa mengendap di dalam dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan dinding pembuluh darah itu. Kalau penyumbatannya terjadi di jantung, orang kena penyakit jantung. Kalau penyumbatannya di otak, ya orang kena stroke. Kita tahu bahwa penyebab kematian utama saat ini adalah penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan stroke. Itu. Jadi kita harus mengukur kadar kolesterol, mempertahankan kadar kolesterol dalam batas-batasan yang normal. Terlalu tinggi tidak bagus, terlalu rendah juga tidak bagus. Oke, makanya ada 3 pembagian dari segi kolesterol itu sendiri ya, Dok ya. Ada HDL, kemudian ada LDL dan juga trigliserida. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit perbedaan ketiga. Sebetulnya apa itu sebetulnya kolesterol? Kolesterol itu sebetulnya kalau orang menganalogikan secara awam adalah lemak. Lemak, ya. Lemak itu kalau kita kehidupan sehari-hari seperti lilin. Sabun, deterjen. Ya, seperti halnya sabun kita kalau di rumah mencuci atau apa, lama-lama tersumbat itu saluran air karena pengendapan dari lemak itu. Ya, cuma lemak itu kan tidak larut dalam air. Oleh karena itu dia diikat yang namanya lipoprotein, sehingga membentuklah suatu bentukan yang membeda-bedakan
jenis lemak itu. Ya, kita bagilah 4 kelompok. Sebetulnya 4 ya. Sebetulnya 4 kelompok utama tergantung dari fosfolipid yang mengikat itu sehingga dia bisa beredar dalam darah. Kan darah cairan. Kita bagilah, ada yang trigliserida, kolesterol total, kolesterol LDL, itu tergantung dari densitasnya, kekentalannya, dan kolesterol HDL. Jadi 4 kelompok itu yang mempunyai fungsi masing-masing, gitu. Oke, setelah kita tahu sedikit soal kolesterol dan juga pembagian kelompok dari kolesterol itu sendiri dalam dunia kesehatan, ini Dok, kita kan baru-baru saja umat Muslim, khususnya umat Muslim itu merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban, dan pasti mayoritasnya itu adalah mengonsumsi daging, terutamanya itu daging merah. Nah, seberapa besar sih ini dampak dari konsumsi daging merah ini terhadap kadar kolesterol untuk jangka pendeknya dulu, Dok? Jangka pendek nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Konsumsi yang berlebihan dari lemak ya terutama lemak hewan, itu sebetulnya tidak berdampak secara langsung terhadap kadar kolesterol dalam darah. Karena tubuh kita sebetulnya memproduksi kolesterol 80% diproduksi oleh hati kita. Jadi pabriknya di hati. Di hati. Jadi walaupun dia tidak mengkonsumsi, tapi kalau secara genetik produksi kolesterol hatinya tinggi, maka orang itu selalu akan kolesterolnya tinggi. Cuma bahan baku yang digunakan oleh hati itu untuk memproduksi lipid. Lipid itu kolesterol lemak tambah pengikat pelarutnya. Ya. Nah, bahan baku itu adalah lemak. Lemak itu sebagian besar dari makanan. Dari makanan apa? Lemak jenuh. Lemak jenuh itu ditemukan pada asalnya dari lemak hewan. Itu sebabnya dalam pengertian orang secara awam dikatakan mengkonsumsi lemak hewan yang tinggi akan beresiko untuk meningkatkan kadar kolesterol. Tetapi apakah saya mengkonsumsi hari ini daging yang berlebihan langsung peningkat kolesterolnya? Enggak begitu. Karena ada proses-proses dilalui, ada hal-hal tertentu yang dilalui di mana kemampuan produksi kolesterol di hati itu apakah meningkat atau justru berkurang. Itu anehnya. Prosesnya itu apa saja sih, Dok, sebenarnya? Banyak. Jadi tadi saya katakan produksi gula hati itu kira-kira 80% dari lipidnya kita. 20% dari makanan. Ya, dari makanan. Jadi hanya 20% sebetulnya. Tetapi karena dia menjadi bahan pokok untuk bahan dasar dari pabrik itu untuk membentuk lipid, maka sebaiknya makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh yang banyak dihasilkan di hewan itu sebaiknya jangan terlalu dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, apalagi untuk jangka panjang. Itu anunya, Mas. Sejalan tadi yang disampaikan oleh dokter sendiri itu mengatakan bahwa lemak jenuh dari hewani itu banyak orang juga percaya bahwa kolesterol itu lebih banyak dari makanan yang berlemak seperti itu daging kambing itu sendiri. Nah, apakah betul itu, Dok, bahwa daging kambing itu jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan daging sapi dan juga daging ayam? Dari mana sumbernya lemak jenuh itu? Ya, dari daging hewan. Ya, dari daging hewan, mau kambing, mau sapi, mau dari daging hewan. Karena lemak jenuhnya tinggi. Jadi dikatakan bahwa konsumsi lemak hewan itu sebaiknya dibatasi. Dari mana aja? Dari mana lagi sumbernya? Dari gorengan. Tadi saya masuk di sini, saya melihat ada nona-nona muda makan gorengan terus saya lihat. Nah, itu salah satu yang perlu kita hindari. Ya, itu lemak jenuh. Kalau kita lihat,
Kalau kita mengkonsumsi secara berlebihan, artinya bahan baku untuk pembentukan kolesterol akan tinggi. Itu. Oke, tapi ada juga nih dok, kalau misalnya sudah makan besar, harusnya di hari raya makan daging yang banyak, tapi dia merasa tubuhnya fine-fine aja, oke-oke saja. Nah, apakah kolesterol tinggi ini tuh memang menimbulkan gejala atau tidak, dok? Secara umum tidak. Oke. Kolesterol itu adalah lemak darah. Kolesterol itu adalah bukan penyakit. Tetapi dia beresiko untuk menyebabkan penyakit yang mematikan. Itu yang perlu kita pahami dulu. Kadar lipid yang tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan jumlah darah dia dialirkan oleh darah ke pembuluh darah, kan pipa nih ceritanya, ya. Lama-lama dia bertumpuk di dinding pembuluh darah. Kalau dia bertumpuk di dinding pembuluh darah, akibatnya pembuluh darahnya akan mengalami sumbatan. Kalau dia tersumbat, barulah menimbulkan gejala. Misalnya aliran darahnya kurang lancar, maka mungkin akan timbul seperti kesemutan, cepat lelah, karena oksigenasi yang ringan, pengaliran makanan ke sana berkurang. Itu. Ada orang mengatakan habis makan daging, langsung kita sering mendengar masyarakat, makan daging langsung tegang di leher. Itu sebetulnya mitos. Kepercayaan bahwa kalau makan daging akan tegang di leher. Banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan ketegangan di leher, kekakuan otot, ya, ada trauma. Tetapi kalau kolesterol disebabkan dikatakan penyebab kekakuan dari leher, itu kemungkinan kolesterolnya sudah mengendap di dinding pembuluh darah sehingga aliran darahnya ke sana sudah tidak lancar lagi. Itu. That's all. Oke. Berarti memang kolesterol ini bisa dikatakan tidak dapat memunculkan gejala secara langsung dan juga tidak dapat dideteksi dalam jangka yang pendek, dan itu bisa dideteksi dalam jangka panjang, dan resikonya mungkin tadi itu bisa menyentuh ke jantung dan juga stroke, yang bisa dikatakan dua penyakit ini adalah penyakit kematian. Penyebab utama kematian. Iya. Ya. Nah, selain daripada itu dok, mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan kenapa sih ini kolesterol itu menjadi hal yang perlu diperhatikan khususnya di momen Hari Raya Idul Adha ini? Hari Raya Idul Adha itu sekali setahun. Pada saat itu banyak orang mengatakan bahwa akan banyak mengkonsumsi lemak hewan. Kan hewan kurbannya hewan sapi, sapi, kambing. Itu silahkan aja. Pada dasarnya kita mempertahankan, orang tidak dilarang makan. Yang penting jangan berlebihan. Ya, kalau konsumsi jangka panjang untuk berlebihan berarti produksi gula hati nanti kolesterol hati akan meningkat untuk jangka panjang. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat orang masuk ke warung makan, dia minum obat kolesterol dulu, khususnya kalau kita di sini kan banyak warung makan yang seperti Konro, Palu Basah yang ada lemak hewan ditambah dengan kelapa yang minyak sawit. Minyak sawit itu lemak jenuh juga. Sehingga dia merasa nyaman, dia merasa aman kalau mengkonsumsi obat kolesterol dulu. Sebetulnya tidak begitu prosesnya, tidak ada efeknya obat kolesterol itu kalau hanya sekali-sekali diminum. Karena yang kita butuhkan adalah bagaimana saya mencegah pengendapan lipid atau lemak darah di dalam dinding pembuluh darah. Lemak darah juga apabila berlebihan itu akan menumpuk di hati sehingga menyebabkan perlemakan hati. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan kalau saya mengkonsumsi, apa yang bisa dilakukan secara umum untuk kita ya, kalau sudah membutuhkan obat tentu akan berkonsultasi ke dokter. Obat apa kira-kira yang cocok, tapi itu mungkin dari hasil penilaian dari dokter. Ya, tidak semua orang kadar lemak normalnya sama.
Ada Sul umur berapa sekarang? 21, Dok. 21. Itu tergantung resiko penyakit jantung dan stroke-nya. Siapa yang berisiko jantung dan stroke? Kolesterol sendiri, kegemukan, usia di atas 40 tahun, tekanan darah, dan riwayat keluarga. Contohnya itu. Kalau Desul itu tidak mempunyai faktor risiko, tidak gemuk, tidak diabetes, tidak hipertensi, maka mungkin LDL kolesterolnya itu 160. Tapi bagi saya yang sudah umur lebih dari 40 tahun, saya gemuk, ya, itu kemungkinan dua faktor risiko. Targetnya LDL-nya kurang dari 130. Tapi kalau orang sudah kena gula, diabetes, orang kena penyakit jantung, LDL-nya kurang dari 100. Jadi kadang-kadang kita lihat orang datang ke dokter dengan membawa hasil laboratorium, sudah diberi bintang, LDL-nya 120. Saya dokternya mungkin tidak akan berikan obat. Karena dia lihat dulu kebutuhannya. Tadi saya katakan bahwa kolesterol itu adalah salah satu prekursor atau yang digunakan untuk membentuk hormon. Saya tidak akan berikan obat kolesterol kalau orang itu misalnya masih kurang dari 40 tahun. Karena kemungkinan terganggu hormon, termasuk hormon laki-lakinya. Jadi tidak sembarang juga. Penggunaan obat-obat kolesterol itu sebetulnya harus di bawah pengawasan dokter. Orang jangan berpikir menurunkan kolesterol sementara menimbulkan efek lain yang tidak diinginkan. Nah, untuk secara awam, apabila suatu saat saya mengkonsumsi berlebihan, maka apa yang saya lakukan? Tadi 80% dari hati, 20% diserap. Apa yang menghambat penyerapan dari makanan itu adalah makanan serat tinggi. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan. Saya akan imbangi dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau kita oatmeal, sereal yang berserat tinggi, itu akan menghambat penyerapan kolesterol di usus, sehingga kita bisa menghambat jumlah yang masuk ke dalam tubuh. Apalagi yang saya lakukan tadi dikatakan dari awal adalah gaya hidup sehat. Tentu saya akan mengimbangi dengan meningkatkan aktivitas fisik saya supaya kelebihannya bisa dibuang. Ya, kalau yang diinginkan sebetulnya untuk pencegahan jantung, kan ini intinya adalah jangan kena stroke, jangan kena jantung. Ya, maka diharapkan sebetulnya setiap orang paling tidak 150 menit dalam satu minggu untuk melakukan aktivitas fisik. Kalau masih muda seperti Sul ini, itu mungkin kalau bisa setiap hari. Dilatih pembuluh darahnya untuk elastis, dilatih pembuluh darahnya untuk kekuatannya supaya tidak mudah pecah, dilatih pembuluh darahnya untuk menahan beban, sehingga mungkin setiap hari bisa. Ya, kalau untuk orang yang sudah tua, orang diabetes, maka cukup tingkatkan aktivitas gardening, berkebun, jalan sehat, ya, make every step count, buat setiap langkahmu berguna. Jadi itu yang kita lakukan sebetulnya yang bagus. Kalau suatu saat saya pada periode tertentu mengkonsumsi berlebihan, kan kalau Idul Adha siara juga enggak. Kadang-kadang siara juga, nggak mungkin ditawari di sini tidak makan, di sini tidak makan. Tetap sekali lagi asal dalam proporsi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Oke, saya tertarik tadi ada dimention oleh dokter sendiri tuh bahwa salah satunya itu adalah faktor riwayat keluarga atau gen dan juga keturunan. Nah, apakah seseorang yang mungkin secara sudah menerapkan gaya hidup yang sehat, tapi karena itu tadi ada faktor gen keturunannya memiliki kolesterol yang tinggi, apakah dia tetap berpotensi, Dok? Begini,
orang yang ada keluarga ya, turunan tingkat pertama, ayah, ibu, saudaranya bapak yang kena serangan jantung di usia muda menjadi faktor risiko untuk anaknya. Kenapa? Secara genetik. Yang kedua, mungkin karena hidup serumah, pola makannya sama, aktivitas fisiknya sama. Itu akan menyebabkan anak ini beresiko. Tapi bukan berarti bahwa kalau orang tua kena jantung, kena gula, maka anaknya pasti tidak. Tidak diterima secara built-in. Karena faktor risiko untuk penyakit-penyakit itu dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Apa itu? Orang yang sudah terkena serangan jantung keluarganya, maka dia harus memperbaiki faktor lingkungannya, pola makannya, aktivitas fisiknya, jangan gemuk, jangan merokok, dan menghindari hal-hal yang menyebabkan stres tinggi. Itu. Oke, tapi ada juga nih dok, orang ketika sudah konsumsi daging itu langsung minum air jeruk hangat atau air rebusan dari daun-daunan. Nah, apakah katanya itu dipercaya bahwa itu bisa langsung menetralkan kadar kolesterol? Itu dalam dunia kesehatan gimana faktanya? Benar atau gimana dok? Malah air jeruk hangat ditambah gula lagi, tambah tinggi kolesterol. Yang diinginkan sebetulnya adalah seratnya. Oke. Tadi saya katakan serat buah atau sayur itu yang menghambat penyerapan kolesterol di usus. Mungkin lebih baik kita makan jeruk atau apa dibanding dengan kita minum air yang sudah dicampur ya. Pasti tambah gula tuh. Itu kira-kira. Selain jeruk ada saran lain dok? Begini. Tadi itu kan kolesterol ada 4. 3 yang jahat. Kenapa 3 jahat? Trigliserida, LDL kolesterol, dan kolesterol total. Karena dia diangkut oleh fosfolipid itu dari hati, dari usus ke seluruh tubuh. Jadi dia mengangkut dan disitulah melengket di pembuluh darah. Nah, ada satu kolesterol yang baik. Kolesterol yang baik itu dia mengangkut dari seluruh tubuh untuk dibawa ke hati, selanjutnya di hati dibuang. Namanya HDL, High Density Lipoprotein. Oleh karena itu, 3 yang jahat kalau bisa jangan tinggi. 1 yang baik jangan rendah, supaya seimbang. Nah, tadi kita katakan bahwa lemak hewan, lemak jenuh, saturated fatty acid itu diperoleh dari lemak hewan, kacang-kacangan, minyak sawit, gorengan dan sebagainya. Kalau untuk HDL sumbernya terutama pada makanan-makanan tertentu. Misalnya kan lemak itu kalau dalam bentuk lipid itu kalau dalam bentuk padat namanya lemak. Kalau dalam bentuk cair namanya oil. Ya, nah ada lemak tertentu kecuali minyak sawit ya yang kita konsumsi sehari-hari itu lemak jenuh. Ada kacang-kacangan, buah tertentu yang justru lemak tidak jenuh yang kita butuhkan oleh tubuh kita, yang bisa meningkatkan HDL kolesterol. Apa itu? Kalau kita lihat itu, misalnya kalau dari hewan ya, salmon, ikan tuna, kita sumbernya banyak di sini. Ya, dibuatlah seperti orang Jepang, mereka kan makan mentah itu sebetulnya itu yang bagus. Jangan kita bikin goreng lagi kan sama aja. Itu akan meningkatkan HDL kolesterol. Minyak zaitun itu juga akan meningkatkan minyak kolesterol. Ya, sehingga kalau di negara-negara Mediterranean ya, negara-negara sepenanjung Sinai itu Mediterranean itu orangnya walaupun kelihatan gemuk tapi risiko kardiovaskularnya rendah. Karena mereka misalnya terbiasa mengkonsumsi minyak zaitun,
sehingga lemak baiknya juga baik. Cuma kita di sini kan mungkin kalau minum minyak, mereka minum sampai 6 sendok 30 gram. Kita akan muntah di sini kalau minum yang begitu banyak karena tidak terbiasa. Jadi intinya adalah jangan berlebihan. Kita tetap mengkonsumsi. Orang jantung tidak boleh tidak mengkonsumsi daging juga. Nanti tidak ada yang menjalankan fungsi-fungsi hormonalnya. Nanti tidak ada yang menjaga integritas dinding selnya. Nanti tidak ada yang menjaga empedunya. Dan hal-hal lain yang sangat dibutuhkan. Setiap sel tubuh kita itu mengandung kolesterol. Jadi makan saja, jangan berlebihan. Itu kuncinya. Sekali lagi jangan berlebihan. Kalau sekali-kali berlebihan, mungkin kita harus imbangi dengan makanan yang serat tinggi. Mungkin kita harus imbangi dengan meningkatkan aktivitas fisik. Kalau itu kita tidak lakukan, maka kolesterolnya masih tetap dalam bahaya. Maka sebaiknya konsultasi dengan dokter. Dokter akan tetap menganjurkan untuk gaya hidup sehat, di samping memberikan obat-obat yang cocok untuk pasiennya. Karena obat kolesterol juga banyak, macam-macam. Ada yang menurunkan trigliserida, ada yang meningkatkan HDL kolesterol, ada yang menurunkan LDL kolesterol. Di luar negeri, obat kolesterol ini karena dianggap sebagai penyebab utama stroke dan penyakit jantung, dikembangkan obat kolesterol begitu banyak, macam-macam. Bahkan ada yang dijadikan vaksin kolesterol. Belum ada di Indonesia. Oke. Jangan konsumsi berlebihan, tapi konsumsi yang sewajarnya. Nah, berarti masih bisa dikonsumsi lah. Kalau tadi ada orang yang percaya bahwa ketika sudah makan banyak daging itu langsung minum air rebusan. Ada juga yang percaya dok kalau misalnya habis makan daging itu atau untuk menurunkan kolesterol itu dengan cara berpuasa atau melewatkan makan. Itu bagaimana sih? Apakah pendekatan ini efektif atau justru berbahaya? Apakah puasa menurunkan kolesterol? Tidak. Tidak. Melewatkan. Karena 80% diproduksi oleh hati kita. Jangan berpuasa. Sekali lagi silahkan makan, jangan berlebihan. Seperti orang diabetes, jangan makan nasi. Makan nasi. Karena nasi yang merangsang pankreas mengeluarkan insulin. Karena itu yang merangsang mekanisme tubuh kita berlangsung. Sekali lagi kuncinya adalah jangan berlebihan. Ada yang mengatakan diet macam-macam sekarang diet yang digunakan. Ada intermittent fasting. Itu sebetulnya adalah yang kemungkinan bisa diturunkan adalah lemak, jaringan lemak, bukan lipid. Jadi kan tujuannya jaringan lemak itu yang membentuk kenapa ada gemuk. Kelebihan makanan disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Kelebihan lemak jenuh akan menyebabkan kadar kolesterol dalam darah tinggi. Itu. Jadi apakah intermittent fasting atau tidak, ataukah tidak makan untuk beberapa hari atau menghindari makan. Karena kadang-kadang ada namanya diet keto. Justru dia harus makan yang berlemak. Dia makan daging dan menghindari nasi untuk menurunkan berat badan. Itu justru menyebabkan masalah lain. Sekali lagi untuk masalah ini jangan kita membuat sesuatu yang justru akan menimbulkan masalah lain. Masalah lainnya kalau dia misalnya diet keto, maka dia akan jadi ketosis. Proses pembentukan energinya tidak bagus, sehingga merugikan untuk jangka panjang. Gitu. Oke, sekali lagi kuncinya pemirsa bahwa tidak berlebihan tapi konsumsi sewajarnya. Nah, untuk kolesterol sendiri bagaimana sih cara kita memeriksanya dok? Apakah cukup sekali setahun atau lebih sering? Setiap hari. Setiap hari? Bukan memeriksanya. Kalau makan daging setiap hari, jangan berlebihan.
Tapi untuk pemeriksa kolesterol, pemeriksaan tergantung kebutuhannya. Misalnya ada orang tuanya kena penyakit jantung usia muda, maka screening kolesterol bisa dilakukan pada usia anak dan remaja. Kalau dia normal, maka dilakukan bisa 6 tahun kemudian. Tapi pada orang yang berisiko tinggi, pada orang diabetes, pada orang hipertensi, pada orang kegemukan, pada orang merokok, pada umur lebih dari 40 tahun, maka sebaiknya kita melakukan pemeriksaan kolesterol. Awalnya, kalau dia normal, bisa dilakukan 1 atau 2 tahun yang akan datang. Kalau dia tinggi, maka kita bisa melakukan pemeriksaan 6 bulan kemudian. Tetapi tentu dilakukan aksi. Apakah aksi dilakukan itu selama 6 bulan? Mau melihat efeknya dengan olahraga, dengan pengaturan makan, ya kita lihat 6 bulan. Atau kalau dia ke dokter, dokter akan memberikan obat, dia melihat efeknya 6 bulan kemudian. Jadi itu bisa dilakukan 6 bulan kemudian, tergantung kebutuhannya, tergantung keadaan pasiennya. Mau nggak diambil darah setiap 6 bulan? Tidak. Tentu tidak. Karena umur masih muda, 21 tahun. Dan tidak gemuk. Tidak ada guna. Makan daging hari ini tidak langsung meningkatkan kolesterol. Kolesterol yang sudah tinggi tidak akan hilang dalam 1 hari. Kalau orang sudah kena penyakit jantung, maka dia tanya, sampai kapan saya minum obat kolesterol? Saya bilang, mungkin Bapak akan menggunakan obat kolesterol sepanjang sisa hidup Bapak. Karena saya tidak mengobati lagi kolesterolnya, saya mengobati resiko tersumbatnya pembuluh darah. Gitu. Baik. Artinya pemeriksaan kolesterol itu penting, itu tergantung dari kebutuhan. Dan pemirsa, boleh pemeriksaan kolesterol dilakukan salah satunya di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, bisa ya dok ya? Bisa. Di sana sangat tersedia. Begini ya, kadang-kadang orang salah datang ke apotek, periksa kolesterol di sini. Kolesterol itu bukan di darah kapiler. Kolesterol itu di serum. Oleh karena itu, kalau mau memeriksa kolesterol harus di darah vena. Kemudian darah vena itu dipisahkan dari serumnya, baru serumnya yang diperiksa, bukan dari darahnya. Banyak sekali orang habis makan daging dia ke apotek periksa. Tidak. Justru akan membingungkan karena ini hasilnya kacau. Bukan kolesterol darah kapiler. Rendah belum tentu betul, tinggi belum tentu betul. Ternyata setelah dicek di sini, maka serumnya kolesterol serum, bukan kolesterol dalam eritrosit, dalam sel darah merah, sehingga tidak menjadi valid kalau kita melakukan pemeriksaan di sini. Di rumah sakit, khususnya juga di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, pemeriksaan kolesterol itu punya aturan-aturan tertentu. Pada pemeriksaan kolesterol tertentu, khususnya memeriksa trigliserida, maka sebaiknya dilakukan puasa dulu untuk melihat pengaruh efek makanan, menghilangkan efek makanan. Overnight pasti puasa dulu malamnya, kemudian baru diambil serumnya, darahnya yang kita akan lanjutkan dengan mengolah darah itu, memisahkan dari sel darah merahnya, baru kita periksa kolesterolnya. Terakhir dok, mungkin ada pesannya untuk pemirsa Unhas TV agar hidup sehat setelah menikmati Hari Raya Idul Adha ini. Silakan dok. Jaga makanan kita. Sekarang makanan sudah berlimpah. Kalau dulu saya untuk makan, saya akan bergerak. Mau kemana? Keluar cari makan. Artinya saya bergerak. Sekarang makan yang bergerak untuk menuju kita. Kalau tidak percaya, sekarang semua mau telepon, makanan datang. Saya tidak perlu berlebihan. Saya kurang bergerak, makan berlimpah. Terjadilah ketidakseimbangan. Terjadilah kelebihan lemak
kelebihan lipid di dalam tubuh kita yang beresiko untuk terjadinya kematian yang usia ditentukan dari atas. Kematian ditentukan dari atas. Tapi kan Tuhan juga mengatakan berusaha. Ya. Jadi kita bukan berarti yang ukuran celananya 33 itu cepat menghadap Allah, belum tentu juga. Kan banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Tidak begitu, nanti orang takut ya. Zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu kalau sudah berkeluarga enggak? Belum. Cari yang gemuk. Begini, kalau zaman dulu kalau kita punya istri kurus, maka orang tuanya marah. Kok kasih makan apa anak saya, kenapa kurus? Zaman dulu. Sehingga dulu itu coba lihat itu istrinya Napoleon Bonaparte, ratu-ratu di Inggris itu gemuk-gemuk. Sekarang berubah, ya. Kalau kita lihat orang gemuk sudah dianggap sebagai penyakit. Karena salah satu kegemukan itu akan memicu penyakit lain, memicu kolesterol, memicu diabetes, memicu hipertensi, memicu penyakit jantung dan stroke. Sehingga kalau sekarang perubahannya, orang yang gemuk dianggap tukang makan dan malas bergerak. Pertahankan berat badan yang sesuai dengan yang diinginkan. Berat badan yang baik itu adalah tinggi badan kurang 100. Kalau kita bisa pertahankan begitu dengan melakukan pola hidup yang sehat, gaya hidup sehat, keseimbangan antara aktivitas fisik dan makanan yang masuk, ya, energi expenditure seimbang dengan energi required, maka kita bisa menjaga kesehatan kita, kita bisa menjaga pembuluh darah kita bisa menjaga terjadinya resiko kematian dini. Oke. Baik pemirsa, tentunya bahwa kesehatan itu bukan sesuatu yang instan, dan juga kolesterol tinggi itu bukan hanya soal apa yang kita makan atau yang kita konsumsi, tapi bagaimana kita hidup. Dan di Hari Raya Idul Adha ini konsumsi daging boleh saja, tapi ingat bahwa tubuh juga butuh namanya keseimbangan, karena kolesterol itu tidak selalu terasa hari ini, tapi bisa menjadi pemicu masalah besar di hari esok. Seperti yang dijelaskan tadi, itu ada serangan jantung, stroke, dan juga komplikasi metabolik. Untuk itu, pahami bahwa kunci dari kesehatan yang sebetulnya bahwa adalah bagaimana kita bijak memilih dan juga disiplin dalam menjaga. Sekali lagi terima kasih Dr. Andi Makbul Aman atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk pemirsa Unas TV. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unas TV yang setia menyaksikan program Unhas Sehat. Saya Zulkarnain Jumar Taufik beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.